Selamat pagi pemirsa. Aksi terorisme kembali terjadi kemarin. Seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di Polsek Astana Anyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan seorang polisi tewas dan sejumlah lainnya terluka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pelaku bom bunuh diri ini terafiliasi dengan kelompok terorisme Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 8 Desember 2022 dengan tema Pantang Menyerah Melawan Terorisme bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita terkaget-kaget lagi karena saya terus terang mengira bahwa gerakan terorisme sudah relatif tidak ada di Indonesia, tapi ternyata masih ada. Tapi sebelum kita membahas mengenai itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini sejalan nanti dengan editorial. Tapi ini adalah informasi dari pelaku pengeboman, pengebom Polsek residivis teroris. Ini artinya apakah kemudian memang tidak bisa kembali diluruskan jalan pikirannya, Kang Ade, deradikalisasi itu, atau memang seperti apa ini ya? Ini kan fakta yang menyedihkan juga untuk kita. Bagaimana, Kang? Ya, Leo, pertama kita harus menyatakan keprihatinan sekaligus juga mengecam keras terjadinya aksi terorisme. Dan ini memang mengindikasikan bahwa sel-sel terorisme ini masih tetap hidup ya, meskipun kemarin-kemarin tiarap ya. Dan ini saya kira juga harus kita waspadai. Berita ini menjadi penting kita angkat menjadi hal untuk menjadi kewaspadaan bersama bahwa terorisme itu belum mati di Indonesia. Malah mungkin bisa malah barangkali semakin beranak pinak di bumi Indonesia. Jadi ini harus kita waspadai bersama, Leo. Di penyelidikan awal diduga pelaku ini bergerak sendiri atau disebut-sebut lone wolf, tapi berarti paham yang dipegangnya kelihatannya masih bertahan begitu ya, Kang? Iya, betul. Kalau kita lihat dari beberapa pola-pola ya terorisme di Indonesia ini kan ada yang grouping dan ada yang dia one man show atau lone wolf ya. Nah, ini berarti ada satu basis yang sama, basis ideologi ya, ideologi kekerasan. Ideologi yang merasa bahwa jalan kekerasan itulah menuju surga. Mereka meninggal nanti akan disambut oleh 7 bidadari. Nah, ini pemahaman ini juga saya kira harus dikikis ya. Dan ini pemahaman yang sangat salah karena dalam Islam sendiri, Islam pada hakikatnya adalah agama keselamatan, agama kedamaian. Dari pengertian Islam sendiri itu kan jelas agama keselamatan, tidak mencelakai orang lain apalagi membunuh orang lain. Seperti itu, Leo. Kita akan bahas itu nanti lebih jauh di editorial, Kang Ade dan pemirsa. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa, terkait dengan KUHP. KUHP yang baru disahkan, dikatakan di dalam berita ini KUHP tidak akan buat investor asing lari. Ini kan kemarin sempat mengemuka ini, Kang Ade, katakan bahwa ada beberapa pasal. Bahkan ini juga menarik perhatian dari Duta Besar Amerika untuk Indonesia yang mengatakan ini bisa jadi membuat investor tidak jadi berinvestasi di Indonesia terkait pasal seksual, konsensual seks ya sebetulnya. Ini bagaimana, Kang Ade? Ya, pasal ini memang pasal yang menjadi pembicaraan publik ya. Tidak hanya di dalam negeri, para duta besar juga mempersoalkan ke investor juga bahwa ini adalah ancaman bagi orang asing. Tapi kalau kita lihat dari pasal yang ada ya, di pasal selanjutnya itu kan dijelaskan bahwa perzinahan itu bisa diproses hukum, bisa dipidana apabila terjadi pengaduan. Jadi pengaduan dari suami dalam ikatan yang sah ya, suami atau istri atau orang tua atau anak. Jadi ini memang berbeda dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama ketika perzinahan itu sama sekali tidak bisa disentuh. Tetapi ini adalah bisa disentuh apabila terjadi pengaduan dari orang tua, dari anak, dari suami atau istri yang terikat dengan perkawinan. Pernikahan ya. Jadi ini delik aduan, dan kalau memang misalnya ada yang diduga perzinahan, lalu yang mengadukan itu hanya bisa pasangan sah kalau terikat dalam perkawinan, atau orang tua dan atau anak kalau tidak terikat perkawinan, begitu ya?
Iya, iya. Jadi Ini harus terikat dengan perkawinan. Oke, di pasal 412 dan 413. Iya. Ini kita benar-benar berharap kita semua tentunya membaca ya. Iya. Karena banyak orang yang setuju dan yang tidak setuju. Iya. Ternyata Kang Ade kalau ditanyakan lebih jauh, mereka belum baca itu. Yang lain juga yang sejenis ya. Jadi pola-pola seksualitas. Iya. Ini kemudian juga berhambur bahwa itu sangat mencekam. Lagi-lagi seksualitas itu pemaksaan dan pemaksaan seksualitas itu terjadi bisa diadukan kalau terjadi kekerasan. Jadi aspek kekerasan inilah yang digarisbawahi dalam KUHP yang baru. Itu diatur juga ya di dalam diatur KUHP juga ya. Jadi banyak apabila-apabilanya sebenarnya. Oke. Jadi kita jangan melihat kemudian sepotong atau separuh ya, atau cuma satu pasal. Lihat di pasal berikutnya, lihat juga di penjelasannya. Ini saya kira kita menganggap bahwa ini sebagai sebuah kemajuan ya. Kemajuan dan ini adalah semangat pembaharuan hukum pidana. Ini peninggalan Belanda. Betul. Pembaharuannya di mana? Pembaharuannya itu adalah ada pola-pola bagaimana kemudian hakim bisa memutuskan pemindanaan di luar penjara. Misalnya kerja sosial, denda dan sebagainya. Jadi nanti jangan aneh kalau misalnya ada orang yang kemudian divonis bersalah oleh majelis hakim kemudian disuruh nyapu jalanan, disuruh nyapu terminal misalnya. Ini kan saya kira juga sebuah alternatif pemidanaan yang sangat baik. Sesuatu yang bagus, tapi tentunya juga harus memperbaiki kinerja peradilan, Kang Ade. Betul. Karena dengan sistem hukum yang sekarang berlaku saja, kan kita tahu ada beberapa oknum hakim yang memberikan seal hukuman. Apalagi kalau bukan hukuman penjara, nanti semuanya kerja sosial tuh, walaupun kemudian itu pidananya berat sekali. Kita harapkan kita sama-sama baca KUHP ini, kalau memang tidak setuju mau menguji, ya dipersilakan juga ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 3 di kolom pemilu 2024. KPU diminta segera eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi. Ini putusan yang terkait dengan mantan koruptor ya, yang sudah dipenjara, diberikan waktu 5 tahun untuk kemudian boleh mencalonkan dirinya lagi. Ini artinya peraturan KPU-nya harus segera keluar ya? Bagaimana Kang? Ya betul, saya kira sebagai landasan nanti pemerintah mengeksekusi putusan ini, maksud saya adalah hasil pemilu nanti bisa dieksekusi, maka KPU harus melakukan peraturan dan itu harus betul-betul dicantumkan norma hukum. Karena putusan MK itu menjadi norma hukum ya, meskipun bukan undang-undang. Dan itu sama juga dengan undang-undang kualitasnya. Artinya putusan MK yang menyatakan bahwa anggota DPRD yang memang dia mantan napi koruptor itu tidak bisa langsung begitu bebas, misalnya tahun depan udah bisa nyalon, itu nggak bisa. Itu ada rentang waktu 5 tahun. Nah ini saya kira sebuah sangat-sangat kemajuan ya. Di tengah kita keraguan terhadap MK masih berani memutuskan hal ini. Saya kira harus diapresiasi. Jadi anggota legislatif ketika dia bebas itu tidak langsung mencalonkan, tapi ada jeda 5 tahun seperti itu. Walaupun di sisi yang lain kita juga mempertanyakan ya, kenapa kemudian harus seorang warga negara sendiri yang menggugat ke MK, di mana peran dari wakil-wakil kita di DPR. Karena mungkin konon katanya itu bisa menjadi bumerang kalau kemudian diajukan oleh DPR. Tapi kita lihat lah ya nanti. Nah ini memang berbeda dengan calon kepala daerah ya. Dan ini pembebasan untuk mencalonkan lagi, boleh tidak mencalonkan itu tergantung putusan hakim. Tapi kalau ini sudah dikunci bahwa setelah bebas tidak boleh lagi mencalonkan. Jadi sudah dikunci dengan norma ini. Harus tunggu 5 tahun. Harus tunggu 5 tahun. Tapi putusan tentang kepala daerah misalnya itu dia tergantung putusan hakim. Gitu. Tergantung putusan hakim. Apakah boleh atau tidak secara langsung gitu. Kembali lagi ke hakim ya. Semoga hakimnya benar ya. Amin, amin. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Kang Ade dan pemirsa, pantang menyerah melawan terorisme. Pertanyaan besar kita adalah kalau memang benar bahwa pelaku adalah mantan residivis teroris. Ini kan kembali ke pertanyaannya, bagaimana kita bisa memerangi dalam tanda petik paham radikalisme yang kemudian kita sama-sama setuju bahwa ini sebetulnya bukan representasi dari orang beragama, apapun yang benar. Nah, masalahnya kan ini sudah berusaha diberantas ya oleh kita semua, tapi ternyata masih terjadi lagi. Bagaimana Kang Ade? Ya, kita memang harus menyepakati ya para founding father bahwa Pancasila itu adalah acuan bersama ya, falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kalau saya meminjam terminologinya Cak Nur, bahwa Pancasila itu adalah kalimatun sawa. Jadi yang maksud dengan kalimatun sawa ini adalah titik pertemuan pemikiran dan seluruh keyakinan.
Nah, di sinilah Pancasila keberadaannya. Yeah. Jadi kita berbeda agama, berbeda warna kulit, bahasa, adat dan sebagainya. Ini kita disatukan oleh Pancasila. Seperti itu. Jadi ini saya kira harus dipahami bersama. Kalau memang tidak mengakui Pancasila, ya itu harus keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yeah. Tetapi Pancasila juga harus terus didialogkan secara humanis. Jangan kemudian Pancasila juga menjadi alat politik juga untuk menekan salah satu kekuatan politik, harus menekan salah satu kelompok misalnya. Jadi betul-betul bagaimana sosialisasi Pancasila, sosialisasi pilar-pilar kebangsaan itu harus disampaikan secara humanis dan dialogis seperti itu. Iya, itu satu hal, tapi hal yang lain juga adalah kemudian bagaimana kita mencoba meluruskan paham-paham yang salah ini ya, karena kalau gitu dibiarkan terus, ya mungkin akan terus-terusan hidup paham yang kemudian menjadi dasar aksi terorisme ini. Tapi kita akan bahas itu ya Kang Ade. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 8 Desember 2022, pantang menyerah melawan terorisme. Pantang menyerah melawan terorisme. Aksi terorisme kembali terjadi. Kemarin seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di Polsek Astana Anyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan seorang polisi tewas dan sejumlah lainnya terluka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pelaku bom bunuh diri itu terafiliasi dengan kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Kelompok ini bukan kali pertama menyasar aparat dalam aksi mereka. Pada Oktober 2 tahun lalu, anggota jaringan yang sama juga menyerang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan pisau saat kunjungan kerja di Pandeglang, Banten. Dua kasus itu menunjukkan jika jaringan ini terbilang nekat. Mereka berupaya menjangkau pihak-pihak yang dianggap representasi atau mewakili negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa radikalisme yang menjadi akar terorisme benar-benar nyata dan masih hadir di masyarakat. Sangat mengerikan. Mereka akan terus-menerus menebar ketakutan melalui aksi kekerasan. Bahkan, menurut Kapolri, pelaku bom di Polsek Astana Anyar sebelumnya juga pernah ditangkap karena kasus bom Cicendo, Bandung. Hukuman yang dijalaninya selama 4 tahun, termasuk di Nusa Kambangan, tidak membuatnya jera. Oleh karena itu, semua pihak, terutama aparat, meski sigap, jangan pernah lelah untuk mewaspadai dan menumpas anasir-anasir radikal ini. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, setidaknya ada 4 jaringan teroris yang kerap menebar ketakutan di negeri ini. Selain Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, juga ada Jamaah Islamiyah atau JI, Jamaah Ansharul Khilafah atau JAK yang berhubungan dengan Islamic State, serta Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang berpusat di Poso, Sulawesi Tengah. Meski sebagian anggota mereka telah ditangkap, itu tidak menyurutkan langkah atau upaya mereka untuk menyebarkan paham radikal berbasis ideologi kekerasan ini ke masyarakat. Artinya, bibit-bibit pemahaman itu terus coba disemai untuk kemudian dipanen sebagai agen kekerasan nantinya. Tegas harus kita suarakan bahwa terorisme masih ada. Harus terus kita tegaskan pula bahwa terorisme tiada henti, berbiak dan beregenerasi. Semakin banyaknya terduga teroris yang ditangkap sepanjang 2021, yakni 364 orang, menguatkan fakta itu. Jumlah itu meningkat ketimbang hasil tangkapan 2020, yakni 232 orang. Betul bahwa lonjakan jumlah mereka yang dibekuk tak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dengan undang-undang itu, aparat bisa melakukan pencegahan sebelum teroris beraksi menebar ketakutan dan kematian. Kendati begitu, peningkatan jumlah terduga atau tersangka teroris merupakan alarm bagi kita untuk tetap waspada. Melalui forum ini, kita serukan kembali bahwa mencegah dan memberantas terorisme bukan cuma tugas aparat. Peran organisasi dan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen, termasuk keluarga, amatlah penting agar paham-paham kekerasan semacam ini tidak terus merajalela.
Program deradikalisasi harus terus dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan manusiawi, termasuk dengan merangkul keluarga korban maupun pelaku. Harus terus ditanamkan bahwa jalan kekerasan bukanlah solusi untuk mengatasi ketidaksepahaman dalam menyikapi suatu persoalan. Dialog yang terbuka dan jujur harus terus-menerus dilakukan pemerintah, terutama dengan para bekas napi teroris ini. Tokoh masyarakat termasuk keluarga juga jangan pernah mengucilkan mereka agar tidak kembali ke paham atau jaringan radikal sebelumnya, seperti yang terjadi pada pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar kemarin. Ia lost contact dari keluarganya dan muncul kembali menjadi lone wolf dan menempuh jalan teror. Kita harus mewaspadai orang-orang seperti ini beserta jaringannya. Jangan pernah lengah, apalagi menyerah menghadapi terorisme. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Kang Ade, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar kajian Islam Universitas Indonesia, Abdul Muta'ali. Pak Muta'ali, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Muta'ali, kemarin kita kaget karena ada lagi serangan teroris dan diduga terafiliasi dengan gerakan JAD, Jamaah Ansarut Daulah. Pertanyaan saya adalah begini, Pak Muta'ali, apakah memang kemudian kita masih melihat fakta di lapangan bahwa ajaran-ajaran yang cenderung keras, cenderung radikal, itu masih banyak di Indonesia, atau ini adalah sebetulnya tinggal sedikit, tapi kita agak kecolongan? Bagaimana Pak Muta'ali? Iya, saya yakin bahwa semua agama ya mengutuk aksi terorisme begitu. Yeah. Karena agama dihadirkan kan itu untuk menyelamatkan manusia dan juga untuk memberi keamanan kepada manusia begitu. Betul. Apalagi mengatasnamakan agama, saya kira ini sebuah kejahatan. Kami di Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam coba mencari dalil alasan. Adakah ulama yang mengizinkan bom bunuh diri? Ternyata tidak ada. Bahkan di wilayah Palestina sendiri begitu. Itu mayoritas ulama mengatakan bahwa itu sebuah aksi kejahatan bom bunuh diri. Oke. Ya. Apalagi itu dilakukan di polsek, polisi yang bertugas, kemudian dia dekat dengan masyarakat, dengan pasar begitu. Saya kira itu aksi yang sangat bejat begitu ya. Nah, maka dia sebetulnya sempalan dalam agama. Jadi tidak bisa disebut itu bagian dari aksi keagamaan. Salah besar itu. Oke, kalau melihat sebetulnya kan banyak yang dari bukti-bukti saja ya kita lihat Pak Muta'ali, beberapa kali serangan teroris yang mengatasnamakan atau menyalahartikan paham agama, itu mereka yang kemudian akhirnya membunuh dirinya dengan bom, dengan beberapa peralatan lain, meyakini bahwa mereka sedang berjuang dalam tanda petik untuk menuju sesuatu yang baik, yang kekal begitu di alam yang lain. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian sampai sekarang paham-paham seperti ini masih belum bisa disadarkan kalau memang itu adalah kekeliruan ya Pak Muta'ali? Betul, betul. Jadi itu sebabnya kita di Indonesia itu luar biasa Pranata belajar agama Islam, khususnya itu ada pesantren, ya kemudian ada surau dan lain sebagainya, ada ulama yang belajar agama dari basic begitu, memahami dalil itu dari akar-akarnya, tidak memahami secara instan. Nah sekarang ini ada geliat orang memahami agama secara instan. Nah disitulah mereka-mereka yang punya agenda transnasional itu yang dikhawatirkan, bahwa mereka mungkin dulu punya masa lalu yang tidak baik begitu, sehingga untuk kembali kepada agama mesti seolah-olah itu konversi ketaubatan mereka. Nah ini yang kita amat sangat khawatirkan. Nah karena itu pemahaman agama
yang berbasis berbasis instan itu, ini sebetulnya para alim ulama MUI ya ini harus hadir begitu. Jangan sampai orang belajar agama itu separuh dari kehidupannya, tapi secara instan kemudian seolah-olah nanti akan diberikan surga, ada bidadari. Nah ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Memang begini. Jadi terorisme itu adalah produk politik sebetulnya. Cuma mereka yang melakukan aksi-aksi itu mereka tidak sadar bahwa mereka itu bagian dari agenda politik itu. Iya. Begitu. Nah ini yang harus dipahami. Karena itu saya kira ini seluruh pemangku kebijakan, para alim ulama ini kita duduk bersama. Nah kira-kira embrio yang menjadikan agama ya sebagai kambing hitam gitu ya. Nah ini saya kira harus diperhatikan menjadi perhatian kita bersama, Mas Leonard. Baik, Pak Muta'ali, kalau bicara gerakan deradikalisasi itu kan sebetulnya sudah diusahakan ya, baik dengan gerakan yang keras, tapi juga banyak gerakan-gerakan yang soft power sebetulnya ketika melakukan pendekatan kemanusiaan, pendekatan budaya juga. Kalau kita melihat kejadian kemarin, apakah kita bisa mengatakan bahwa deradikalisasi ini masih belum terlalu efektif atau seperti apa, Pak Muta'ali? Saya kira kegiatan deradikalisasi ini harus tetap dipertahankan, tetapi mungkin dengan beberapa varian, begitu. Saya sempat menjadi wakil dekan di Sekolah Kajian Strategik dan Global di UI. Kita punya kajian terorisme, Mas Leonard. Tetapi kita multidisiplin, begitu ya. Kita ajak juga program studi keislaman, begitu, untuk berbicara bahwa mereka-mereka gitu yang punya pikiran radikal, punya pikiran fundamental, ini bagaimana diselaraskan gitu dengan kehidupan kebangsaan dia, keindonesiaan dia. Begitu. Nah, saya kira kita kalau melihat sejarahnya kan Mas Agus Sujatno itu dia nggak mau ikut kegiatan deradikalisasi begitu. Artinya ini kenapa? Nah, di satu sisi BNPT kemudian Densus juga harus mengawasi mantan-mantan napiter itu yang nggak mau ikut program deradikalisasi. Kenapa ini? Iya. Begitu Mas Tok. Nah, saya kira program ini harus dipertahankan, tetapi kita lihat coba strategi-strategi begitu yang lebih efektif begitu. Baik, kita harapkan tentunya usaha untuk melawan terorisme ini kita harus lakukan terus-menerus ya, bukan hanya kita serahkan kepada aparat penegak hukum, kepolisian dan sebagainya, tapi kita juga harus sama-sama mulai sadar dan waspada dari diri kita dan sekitar kita. Untuk saat ini kami berterima kasih kepada pakar kajian Islam Universitas Indonesia, Abdul Muta'ali. Pak Muta'ali, terima kasih Pak, selamat pagi. Pertanyaannya itu, Kang Ade, kita sama-sama meyakini bahwa ini bukan gerakan untuk membela agama. Karena semua agama tadi seperti dikatakan Pak Muta'ali, menolak kekerasan seperti yang dilakukan di Bandung kemarin. Tapi faktanya ada orang-orang yang masih berpikir bahwa ketika dia melakukan pengeboman bunuh diri, itu adalah jalan untuk berjuang, dalam tanda petik, untuk mencapai keabadian, untuk melawan yang sering dimasukkan ke dalam pikiran mereka, pemerintahan, rezim yang berlawanan, yang represif. Bagaimana, Kang? Ya, untuk menanggulangi terorisme atau untuk pemberantasan terorisme itu tidak bisa kita bermain di hilir ya. Kalau kita lihat dari peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, itu disebutkan bahwa ada 3 hal di situ, Leo. Ini kita bicara sistematika pemberantasan terorisme ya. Pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan early warning system ya, aparat kepolisian, kemudian BIN dan sebagainya, intelijen harus jalan. Jadi kita harus mempunyai daya tangkal secara intelijen. Tadi disampaikan oleh Pak Muta'ali bahwa ya sudah seharusnya aparat itu tetap memonitor para mantan napi teroris. Nah ini boleh jadi juga mungkin bisa dikatakan kecolongan juga. Jadi aspek pencegahan ini bisa secara penyelidikan, pemantauan, bisa juga secara pendidikan. Ini pendidikan, kemudian bagaimana agama itu harus memberikan bahwa agama itu sejatinya memberikan keselamatan, kedamaian,
apapun agamanya. Ini saya kira juga harus terus dikumandangkan, didialogkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh tokoh-tokoh agama. Semua agama harus turun ke bawah, jangan di Menara Gading seperti itu. Apalagi misalnya NU dan Muhammadiyah ini kan mainstream nih di Indonesia ini harus bekerja secara efektif. Pak Mutali tadi mengatakan Kang Ade bahwa yang didapati para pelaku terorisme ini adalah orang-orang yang memahami agama dengan instan, sehingga tidak mendalam, tidak lengkap, dan akhirnya perilaku mereka jadi melenceng daripada tujuan agama itu. Nah, yang tadi Kang Ade sudah katakan, organisasi-organisasi besar, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bukankah memang selama ini sudah mulai masuk untuk kemudian mencerahkan pemikiran-pemikiran pemahaman agama ini? Atau memang saat ini harus kita bersama-sama meningkatkan lagi pencerahan itu? Ya, saya kira harus terus ditingkatkan lagi ya, jangan bosan ya dengan upaya radikalisasi ke tingkat yang paling bawah, ke umat ya. NU dan Muhammadiyah selama ini memang sudah bekerja, tetapi kita tidak bisa membebankan kepada NU dan Muhammadiyah saja. Seluruh ormas keagamaan itu harus turun ke lapangan. Nah, kemudian yang paling penting lagi ya soal pendidikan ya. Pendidikan ini sejak dini, bagaimana soal kebangsaan. Sekarang kalau kita lihat beberapa misalnya sekolah-sekolah yang berbasis agama itu sudah tidak lagi itu ada upacara bendera, sudah tidak ada lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini saya kira juga harus ada upaya afirmasi dari Kemendikbud ataupun Kemenak, wajib upacara bendera misalnya seperti itu, wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apapun ciri khas apapun sekolah agama, itu ya? Ya apapun. Tapi ini kan tidak sekarang. Saya nggak tahu mungkin atas nama otonomi pendidikan atau seperti apa itu kemudian dibebaskan. Ini saya kira sangat penting ya. Jadi pendekatan pencegahan terorisme harus berbasiskan pendidikan kultural. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kan bagian juga kultural juga sebenarnya. Ini saya kira sangat penting. Cinta kebangsaan harus ditumbuhkan sejak dini. Jangan-jangan anak-anak yang memang di sekolahnya sudah tidak ada lagi upacara bendera, jangan-jangan mereka tidak tahu loh bendera kebangsaan Indonesia itu seperti apa? Jangan-jangan, Leo. Bisa jadi, bisa jadi. Ini kan mengerikan ya kalau terjadi. Iya, selain tadi pemahaman agama yang instan, sering didapati juga Kang Ade bahwa belajar agamanya itu dalam tanda petik itu dari media sosial. Sering melihatnya dari websitenya, dari YouTube, dan mereka tidak punya pemahaman yang lebih lengkap sebelumnya. Nah, ini bagaimana kemudian kita menangkal cara-cara seperti ini, kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Kang Ade waktunya kita untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra pendapat Ibu pantang menyerah melawan terorisme? Silakan Bu. Nah, itu. Kemarin judulnya bom bunuh diri ya, Bung Leo. Ya, Bu. Tapi kalau Ibu bisa berpendapat itu bukan bom bunuh diri, tapi bom waktu. Bom yang waktu. Bisa terjadi yang Kenapa, bisa terjadi kapan saja. Ya, lah lihat kita sedang menghadapi berbagai bencana. Ada ini bom ini. Nah, tidak terenduskan oleh BNPT, Densus 88, BIN. Nah, padahal tadi seperti dikatakan lembaga anti teroris kita sudah banyak. Kemudian program deradikalisasi yang biayanya besar sudah diadakan, ulama dan santri di mana-mana. Kenapa hal yang bukan hanya sulit dideteksi ini malahan merupakan sumber kekacauan di negeri ini tidak bisa ditangani dengan baik? Nah, sebetulnya tadi sudah dikatakan oleh Bapak Muta'aliyat, betul? Ini produk politik. Nah, ya banyak orang-orang di negara kita ini yang ingin mengambil keuntungan dalam situasi yang meresahkan. Bu Indra, kalau menurut Ibu solusinya apa ini Bu? Kalau memang ini kemudian adalah produk politik, lalu kita tentunya menghargai Bu kerja keras penegak hukum yang melawan teroris.
Apa Ya. Bu kira-kira solusinya Bu Indra? Singkat saja. Kita semua jangan lengah. Kita semua harus siap. Karena Oke. teror ini bisa berupa di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan Baik. kalau tindakan radikal begini akan amat mudah ditunjukkannya. Oh, tuh Iya, iya. cari kambing hitam, agama tertentu atau orang Iya. tertentu. Sementara kan hal-hal yang lain yang ekonomi, Oke. sosial, budaya kita kan sudah mengalami sulit dideteksinya Baik. itu. Nah, itu yang harus kita rasakan Oke, hadapi selalu bersama. siaga setiap Karena saat ya. pelaku juga kan tidak mendapatkan keuntungan. Baik Bu Indra. Terima kasih untuk pendapat Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih Bu, selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Adi Alawi ya. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak. Silakan Pak John, singkat padat saja Pak, silakan. Ya, pantang menyerah melawan teroris. Jadi kita Ya. ini petir yang bolong juga, apalagi di Polsek ya. Jadinya di Polsek Astana Anyar di Bandung. Ada lagi mencatatnya menelan korban seorang polisi F2. Sama Oke. saya mengucapkan turut berlaku langsung kabar kepada kepolisian. Jadi begini, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Ade tadi. Ada 3, pencegahan, pendidikan. Ya. Jadi pertama, pendidikan ini kebangsaan ini memang betul. Ini terjadi di mana-mana. Ya, tidak ada lagi hormat bendera, tidak lagi Pancasila. Padahal di Pancasila itu kalau kita hayati betul, Oke. ini tidak akan ada apa-apa. Sebenarnya sangat bagus yang diterapkan di Indonesia ini. Ya. Jadi apa yang salah nih? Ada lagi kita kembali lagi nih, Bang. Masalah yang ada di BNPT, Densus, ya, BIN kita sangat gagah-gagah sebenarnya Pak kita. Hebat-hebat sudah dipuji sama internasional. Tapi ternyata kita kecolongan lagi. Jadi ini yang lebih sedih lagi Bang Ade. Ya Bang apa? Yeah. Mas Leo, Boleh. Yeah. Yang lebih sedih lagi, ini yang pelaku ini pernah dipenjara di Nusa Kambangan. Ya, residivis. Itu keluar. Itu tidak berartinya gagal ini. Deradikalisasi ini gagal. Gagal Oke. total ini. Orang Baik. yang dari Nusa Kambangan kok bisa lagi apa? Jadi itu memang mudah-mudahan, apalagi di tahun politik nggak lama lagi ini, mudah-mudahan Warning call, aparatur ya. yang bertanggung jawab soal ini Baik, bisa baik. berhasil menekan. Oke, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Saya singkat saja 2 hal ya. Yang pertama ikut prihatin ya, di tengah-tengah banyak bencana masih tega berbuat seperti itu. Yang jadi sasaran adalah kantor polsek-polsek. Ya. Saya orang Muslim, saya orang Islam. Tapi Iya, saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Kan Islam itu ada rahmatan lil alamin. Kalau seperti ini kan maksiatan lil alamin. Iya. Sejak Amrozi, sejak Dr. Azhari, Nurdin M. Top, Imam Samudra, sampai sekarang kok benci sekali dengan negara Pancasila, dengan polisi-polisi, benci sekali orang-orang seperti itu. Tidak Iya. bisa ditolerir, harus diberantas habis. Yang kedua, harusnya pemerintah sadar penantaran P4 36 butir-butir Pancasila dan pelajaran pendidikan moral Pancasila ditanamkan lagi sejak SD biar orang tahu nasionalisme, tertanam jiwa nasionalisme, tidak dikit-dikit bom, dikit-dikit pateni, dikit-dikit bunuh, Baik. dikit-dikit kafir. Wah, Ya. miris saya, Baik. prihatin, di wajah Bang. Prihatin, berantas terus teroris sampai seakar-akarnya. Jangan diberi Oke. kesempatan dikit di bumi seperti Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Bapak. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya, apakah kemudian yang terjadi kemarin di Bandung, Kang Ade, membuat perubahan kepada kita semua untuk penegak hukum meningkatkan lagi kewaspadaan? Karena kalau dikatakan tidak bekerja, kita tidak pernah tahu sih, karena banyak yang bekerja dalam senyap ya. Selama sekian lama kan kita melihat sebetulnya ya sangat jarang atau bahkan belum pernah terjadi aksi terorisme seperti ini. Tapi juga wake up call untuk kita kan, bahwa di sekitar kita ternyata masih ada yang pahamnya salah begini. Bagaimana Kang Andi?
Ya, Leo, kita bicara terorisme ini ada 3 hal ya. Pertama soal pencegahan, kemudian law enforcement. Law enforcement saya kira kita sudah punya perangkat undang-undang ya, undang-undang tindak pidana terorisme. Yeah. Itu kita diberikan ruang juga untuk melakukan tindakan hukuman mati. Beberapa misalnya Amrozi, kasus-kasus bom Bali kan dijatuhi hukuman mati. Betul. Saya kira itu hukuman juga harus keras seperti itu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah deradikalisasi. Deradikalisasi kita jangan memaknainya kemudian kita dengan memasukkan paham-paham baru, paham-paham yang kontra terorisme. Tetapi yang paling penting adalah deradikalisasi, dan ini bagian yang sangat penting adalah bagaimana menjaga para napiter dan keluarganya tidak kembali lagi masuk dalam kolam yang sama. Oleh karena itu kita harus memberikan pekerjaan kepada para mantan napi teroris. Yeah. Kita kasih kerjaan. Dulu pernah ada dan sekarang sangat disayangkan tidak berlanjut lagi. Dulu ada salah satu tokoh TNI dan sekarang sudah purnawirawan, dia membina para napi teroris, diberikan pekerjaan dagang di Pasar Induk Kramat Jati. Tapi hari ini saya dengar-dengar itu sudah tidak berlaku, sudah tidak berlanjut lagi. Apakah memang sudah mandiri atau seperti apa? Itu tidak berlanjut lagi pembinaan itu. Nah, ini saya kira juga upaya yang sangat penting secara ekonomi ya, harus kuat. Karena kalau enggak, kalau misalnya setelah keluar dari Nusa Kambangan kemudian dia luntang-lantung, nggak jelas pekerjaan nggak ada, datanglah temannya yang satu paham, ini kan sangat berbahaya. Ya. Jadi secara ekonomi ini penting bagian dari deradikalisasi. Itu harus dilakukan oleh pemerintah, cepat dilakukan. Kasih pekerjaan mereka, jamin keluarganya sejahtera. Seperti itu, Leo. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada beberapa, saya tidak mau mengatakan ini, tapi memang faktanya ajaran-ajaran yang cenderung membuat orang menjadi keras, radikal, dan akhirnya bisa menjadi fatal, menjadi teroris, itu masih ada. Dan orang-orang selalu beralasan itu adalah sebetulnya pemahaman yang harusnya bisa dipahami dengan lengkap. Tapi kan banyak orang Indonesia, saya juga termasuk Kang Ade, mungkin Kang Ade juga, yang hampir tidak membaca dengan jelas, lengkap. Sehingga kemudian salah mengartikan ajaran itu, dan akhirnya terjadilah seperti yang terjadi di Bandung. Untuk orang-orang yang seperti ini, para pemimpin agama seperti ini, apa yang bisa kita harapkan untuk mereka lakukan supaya menjaga, supaya tidak ada lagi penyelewengan seperti yang terjadi di Bandung kemarin? Ya, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah secara struktural ya. Artinya secara struktural organisasi kemasyarakatan harus bekerja turun ke bawah. Secara kultural, orang-orang yang memiliki paham yang sama, orang-orang yang memiliki komitmen kebangsaan, cobalah mengajak anak-anak muda ini, semua pihak, itu masuk ke dalam dunia media sosial. Ciptakanlah konten-konten kebajikan, konten-konten kemanusiaan, konten-konten yang bervisi keberagaman. Bahwa kita ini hidup ini tidak satu agama di sini, tetapi berbagai macam agama, berbagai macam adat dan budaya. Ini saya kira konten-konten ini harus diperbanyak, sehingga kemudian konten-konten yang keras, ideologi teror, ini kemudian bisa tersaingi gitu loh oleh konten-konten seperti ini. Ini sangat penting sekali, Leo. Karena kalau kita lihat dari pengguna media sosial, ini kan hampir 80% kan digital native dan Gen Z gitu loh. Seperti itu. Pak Sukarman tadi ada satu yang sangat menarik dan saya setuju ini Kang Ade, bahwa pemahaman terhadap Pancasila di zaman Orde Baru kan ada penataran P4, itu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tapi mungkin di zaman yang modern sekarang, generasi milenial, generasi zilenial malah, itu kan harus didekati dengan cara mereka juga. Bagaimana kemudian menghidupkan ajaran, pemahaman Pancasila ini, tanpa harus memaksa menerimanya, karena Pancasila ini kan juga harusnya hidup terus di dalam perkembangan bangsa Indonesia. Bagaimana itu dilakukan dan siapa yang harus melakukan? Apakah Kementerian Pendidikan misalnya atau siapa? Ya, saya kira semua pihak ya, terutama Kementerian Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan juga bisa Kominfo, di situ harus bekerja juga. Bagaimana menciptakan sebuah desain informasi kepada masyarakat lewat media sosial, itu secara menarik. Cobalah sekarang dibikin lomba Pancasila versi TikTok misalnya. Ini kan lebih humanis. Pancasila ini oleh sebagian kalangan itu dipahami ini keras gitu kan. Wah, gimana? Tapi kok Pancasila kalau kita lihat dari pasal-pasal, 5 pasal ini sangat-sangat humanis. Inilah yang menurut saya ini kemudian diturunkan dalam sebuah konten yang menarik di media sosial. Kita sekarang berperang melawan media sosial kok. Kita harus terlibat penuh di situ. Cara pendekatannya. Jadi kita kuasai media sosial dengan konten-konten kebajikan di situ. Kalau kita melakukan semua yang kita pikirkan ini, Kang Ade, ada anggapan bahwa itu artinya pemerintahan ini adalah otoriter, represif. Itu selalu didengungkan. Ketika kita minta menghormat bendera, upacara bendera, Pancasila, itu dianggap menyeragamkan semua.
Nah, ini bagaimana memastikan bahwa ini tidak terjadi? Kita bahas di bagian berikut. Kang Andi dan Masih tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang kita bisa lakukan dalam waktu segera supaya kemudian kita membantu peperangan melawan terorisme ini? Ya, Leo, deradikalisasi harus kita lakukan secara bersama-sama ya. Utamanya kementerian ataupun lembaga yang memang mempunyai tupoksi tentang deradikalisasi. Deradikalisasi jangan dipandang pesimis terus ya. Kita harus optimis. Contoh, ada 2 orang yang dianggap tokoh atau gembong terorisme. Pertama adalah Umar Patek. Umar Patek itu sekarang dia kalau 17-an itu dia memimpin upacara bendera, mengibarkan bendera merah putih di penjara. Itu sukses, dia tokoh sekali itu, Jamaah Islamiyah itu. Kemudian yang kedua, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Ponpes Ngeruki, beliau kan napi terorisme. Beliau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, mengakui Pancasila dan menyatakan pemahaman kemarin itu salah. Ini kan juga menarik contoh seperti ini gitu. Seperti itu, Leo. Pemirsa, tegas harus kita suarakan bahwa terorisme masih ada. Harus terus kita tegaskan pula bahwa terorisme tiada henti berbiak dan beregenerasi. Semakin banyak terduga teroris yang ditangkap sepanjang 2021. Ada 364 orang, menguatkan fakta itu. Jumlah itu meningkat ketimbang hasil tangkapan 2020, yaitu 232 orang. Mari kita sama-sama waspada, mencermati orang-orang di sekitar kita agar terorisme tidak bisa berkembang biak di Indonesia. Saya Leonar Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.